Halo guys, balik lagi bareng Wians. Di video kali ini kita bakal bahas Rohanomics di Rohan 2. Jadi guys, Rohanomics ini adalah konsep yang nyatuin gameplay, perkembangan karakter, dan juga nilai ekonomi di dalam game. Artinya, semua yang kalian lakuin, mulai dari quest, farming, sampai upgrade, itu nggak cuma buat seru-seruan, tapi juga punya value. Nah, di sini yang paling penting itu adalah Ruby. Ruby adalah mata uang utama di Rohan 2 dan jadi dasar dari semua aktivitas di dalam game. Buat kalian yang main biasa, santai aja. Kalian cukup pakai Ruby buat semua kebutuhan di game tanpa harus mikirin hal-hal ribet kayak wallet atau kripto. Tapi buat yang pengen lebih lanjut, Ruby ini bisa diubah jadi aset yang bisa diperdagangkan. Jadi, dari hasil kalian main, itu bisa punya nilai lebih. Makanya, kalau kalian masih bingung sama sistem token di game ini, cukup ingat satu hal aja, Ruby adalah kuncinya. Yang pertama, kita bahas gambar Rohanomics Quick Look biar kalian makin kebayang alurnya. Jadi, kalau dilihat dari diagram ini, semuanya itu dimulai dari gameplay. Kalian main dulu, quest, farming, dan aktivitas lainnya, itu masuk ke tahap gameplay. Dari situ, kalian bakal dapetin resource yang disebut Crown. Nah, Crown ini bisa kalian pakai atau diperdagangkan, lalu ditukar jadi Ruby. Setelah punya Ruby, ini mulai masuk ke bagian penting. Ruby bisa di-convert jadi token khusus, yaitu $RubyX. Lanjut lagi, dari $RubyX, kalian bisa trade ke $Cross, dan akhirnya bisa masuk ke CEX, Centralized Exchange, buat diperdagangkan. Intinya alurnya gini, main game, dapat Crown, jadi Ruby, convert ke $RubyX, tukar ke $Cross, masuk market. Yang kedua, kita bahas bagian Ruby Allocation. Ini penting banget buat kalian pahami. Jadi, di sini dijelasin kalau total Ruby yang ada itu cuma 1 miliar. Dan yang paling penting, nggak ada penambahan lagi ke depannya. Artinya apa? Jumlah Ruby itu terbatas, nggak bakal tiba-tiba nambah sendiri. Terus yang menarik lagi, 100% dari Ruby itu dialokasikan untuk gameplay di dalam game. Jadi, nggak ada yang disimpan khusus buat tim developer atau pihak lain. Semuanya benar-benar buat player. Intinya simple, total Ruby 1 miliar, gak ada tambahan supply lagi, 100% dipakai di dalam game. Fokusnya ke aktivitas player. Jadi, sistem ini bikin ekonomi di game terasa lebih fair, karena semua pemain punya kesempatan yang sama untuk dapetin Ruby dari gameplay. Dan karena jumlahnya terbatas, Ruby ini juga jadi makin punya value seiring waktu. Yang ketiga, kita bahas cara harga Ruby terbentuk. Jadi, sistem ekonomi Ruby ini sebenarnya cukup unik dan terkontrol. Di dalam game, player pakai Ruby untuk beli item atau Crown di exchange. Seller yang jual item akan dapat Ruby. Nah, semua Ruby yang dipakai itu masuk ke Ruby Vault, lalu diputar lagi lewat in-game Ruby Market. Artinya, uang nggak hilang, tapi berputar di dalam ekosistem game. Supply dibatasi, total Ruby cuma 1 miliar, nggak bakal nambah lagi. Dampaknya, ekonomi lebih stabil, nggak ada inflasi liar. Nilai Ruby lebih terjaga dibanding token yang bisa dicetak terus. Harga Ruby ditentukan apa? Setelah game launch, harga ikut DEX. Jadi full tergantung supply demand. Tapi ada safety.
harga minimum di dalam game sama dengan $0,02. Jadi, walaupun market turun, di dalam game tetap ada floor price. Future plan ke depannya bakal ada Crown dan Crown X, NFT, karakter dan gear bisa dijual, integrasi ke marketplace NFT Cross. Tapi ingat, semua ini masih bisa berubah tergantung perkembangan game dan ekonominya. Alright guys, segitu dulu pembahasan kita hari ini di channel Wians. Kalau kalian suka konten kayak gini, bahas game, ekonomi, dan update seru lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan share juga di komentar kalian tim organ atau gas all in di market. Gua Wians, thanks for watching, dan see you di next video.